Allahu 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 Allah. Jawaban dari kenapa Allah tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian ada pada saat kita sedang sholat. Jadi pada saat awal kita sholat kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Itu jawabannya sebenarnya. Akbar ini dalam bahasa Arab siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas atau sesuatu yang besar dari yang lainnya. Misal gini, orang Arab kalau bilang besar itu kabir, besar ya. Tapi kalau di mata seseorang Arab, dalam bahasa dia, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab kita pelajari, kalau dia lihat benda dan bagi dia ini paling besar, nggak ada lagi lebih besar dari benda yang sedang dia lihat. Menurut dia pribadi, dia mengubah dari kabir menjadi akbar. Jadi memang kalau kita bilang Allahu Akbar, dalam grammar bahasa Arab kita sedang mengatakan Allah Maha Besar. Memang sangat besar. Bagaimana memahami itu? Mari kita renungi hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi langit ini yang di atas kepala kita, Allah menciptakan 7 lapis langit. Surah Al-Mulk ayat 3 menjelaskan itu. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 lapis langit tibaq, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi di bawahnya. Jadi kita ini di bawah, ini di atas kepala kita ada 7 lapis langitnya. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh, gitu kan. Seperti itu bahasanya. Baik, Nabi SAW merincikan mengatakan perumpamaan bumi yang kalian tinggali dibandingkan langit yang pertama, langit bumi namanya, gitu kan, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita berada dimanapun di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, tidak akan pernah kita temukan ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit? Hah? Kalau ada sampein, kita mau lihat juga. Nggak ada ujungnya langit. Kenapa? Karena memang bumi kita kecil sekali dibandingkan langit yang luas ini. Selalu sama saja gitu kan kita lihatnya. Dan ternyata ini terbukti secara ilmiah. Manusia sudah membuktikannya. Apa yang Nabi SAW sampaikan sudah terbukti. Jadi saya pernah sampaikan hadis ini dan satu dosen dari UI, kebetulan dia ilmu pengetahuan alam diajarkan, dan dia bilang sama saya, Ustadz ini ada dalam hadis? Saya bilang iya ada. Kebetulan teman dekat saya. Lalu dia berkata, Ustadz sudah tahu belum di abad ke-17 Masehi, tahun 1700-1800 Masehi, para ilmuwan mengadakan penelitian di alam semesta dan mereka menemukan memang ada jumlah yang tidak terhitung lagi dari bintang-bintang, banyak sekali. Tapi yang mereka sorotin adalah yang paling berpengaruh pada bumi, yaitu matahari. Karena matahari memberikan cahaya yang terang kepada bumi sehingga ada kehidupan, gitu kan. Lalu dia bilang, ilmuwan pada saat itu menemukan, mengatakan bahwasanya matahari itu lebih besar daripada bumi jutaan kali lipat. Dan jaraknya sekian juta mil udah, gitu kan, dari bumi. Dan ilmuwan dikagetkan di abad ke-19 dari Masehi, secara ilmiah mereka teliti, mereka temukan di alam semesta ini ternyata ada miliaran matahari-matahari lain dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta mil dari bumi. Sudah terlalu jauh sudah. Jadi ini sudah luar biasa. Ternyata bukan cuma matahari kita nih. Ada matahari lain. Ini matahari cuma berpengaruh ke kita saja. Ada matahari lain dengan planet-planetnya semua. Ada apa sana kita nggak pernah tahu. Allah buat kehidupan apa sana tidak tahu sudah. Kita nggak pernah tahu. Terbatas sampai di situ. Wah, Allah menciptakan yang lain di sana, yang sudah jelas itu urusannya Allah. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan waktu ditanya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Waktu ditanya orang-orang Quraisy tanya Nabi SAW, Tuhanmu lagi buat apa sekarang Muhammad? Gitu kan? Maka kata Allah SWT, katakan kepada mereka, Tuhanku dan Tuhan kalian setiap hari punya kegiatan, setiap saat yang kita tidak pernah tahu. Kalau kita diberikan 3-4 kegiatan saja sudah sibuk manusia, apalagi kegiatan banyak, tapi Allah bisa mengurus semuanya. Ringkas cerita adalah bintang-bintang ini ternyata Bapak Ibu sekalian disepakati oleh para ilmuwan, semuanya sepakat mengatakan berada di bawah langit. Walaupun ilmuwan itu ateis, mereka sendiri mengatakan bintang-bintang ini semua berada di bawah langit. Kelihatan depan mata kita di bawah langit memang, gitu kan. Dan mustahil ada manusia yang bisa pegang langit sama tangannya, nggak mungkin. Karena jaraknya sekian juta tahun. Saya punya pengalaman pribadi, pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, judulnya Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ternyata di situ ada ditulis alam semesta, ada paragraf yang mengkritik saya. Tulisannya itu jarak antara bumi sama Pluto, satu matahari sama kita, itu jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya.
Itu di buku pelajaran kita, anak kelas 2 SD, anak saya bukunya saya baca. Jadi saya ngambil pegangan itu karena itu sudah diteliti secara ilmiah dan memang ditulis dalam buku-buku pelajaran 274 tahun kecepatan cahaya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya bilang kalau kita kirim astronot masih bayi, bodoh nggak belum ngerti apa-apa bayi, ditaruh dikirim, umurnya 70 tahun mati tengah jalan. Belum sampai di sana, gitu kan. Jadi cuma bisa diteliti dari jauh, itu satu matahari sama kita. Sementara ini ada miliaran matahari, gitu kan. Dan saya sarankan Bapak Ibu kalau lagi umroh atau haji, di belakang Masjid Nabawi di sebelah kanan, kalau saya bahasakan sebenarnya sebelah timurnya Masjid Nabawi ya, itu ada pameran Asmaul Husna. Masuk ke sana, coba lihat deh. Tidak besar, laki-laki perempuan boleh masuk. Itu luar biasa, banyak sekali di situ diberikan gambaran Asmaul Husna, nama-namanya, arti-artinya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ada yang tidak mengerti pun ada di situ mahasiswa, ada petugasnya orang Indonesia. Kalau banyak di 10 orang biasanya dia jelaskan. Ini maknanya. Kalau saya biasa yang bimbing, saya pandu. Ini maknanya, gitu kan. Dan saya masukkan dalam rangkaian paket waktu di Madinah. Maka nanti di dalam sekali di ujung itu akan ada layar touchscreen besar, ada beberapa kita bisa lihat cuplikan-cuplikan durasi 2 menit, 3 menit. Bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, gunung-gunung, hewan-hewan, keajaiban yang luar biasa. Terus ada satu seperti spanduk besar ya. Itu ada ilustrasi matahari. Jadi dikasih gambaran situ matahari kecil, kemudian ada banyak yang mirip seperti matahari itu lebih besar sekian juta kali, sekian miliar kali. Terakhir itu ada satu planet, saya lupa namanya, paling besar, sama dengan matahari tapi besarnya 11 miliar kali, 11,7 miliar lebih besar daripada matahari. Dan itu sama dengan dahsyat, sama dengan sistemnya matahari yang panas itu. Matahari jadi kecil, jadi kayak titik. Dari situ ditulislah firman Allah SWT tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi, disuruh kita berpikir. Dan terakhir, sebelum kita keluar ada semacam kayak studio, layar besar kayak bioskop gitu. Nanti kita dimasuk lalu dia putar durasi sekitar 1,5 menit. Kita berdiri situ lalu diperlihatkan kalau seandainya ditarik nih untuk melihat bagaimana kecilnya bumi kita, ditarik kamera dengan jarak, nanti di sebelah kanan sebelah kiri kita ada angka digital yang bergerak. Ini kalau 1 kilo jaraknya dari Masjid Nabawi, ada orang lagi mengaji diperlihatkan, ditarik 1 kilo. Bagaimana besarnya, bagaimana jadi kecilnya masjid dan orang itu. Kalau 2 kilo, kalau 100 kilo, kalau sampai miliaran kilometer di atas langit sana. Jadi tidak kelihatan, sudah kayak pasir saja gitu. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu, kebenaran, bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.